Kemeni itu sudah menuju ke surga karena 72 bidadari untuk satu orang sudah menunggu, teman-teman. Ya, jadi itu teman-teman tahu nggak apa namanya lagu waktu Uncle Trump dan juga Benjamin Netanyahu untuk lagu itu mereka pakai lagu teman-teman Gangster. Ada itu coba teman-teman ini di Google teman-teman lagunya itu Gangster ya itu lagunya waktu mereka meluncurkan 200 pesawat jet tempur ya untuk menciduk Khamenei ya teman-teman dan ini berita A1 teman-teman jadi nggak usah kalian bisa digoreng-goreng di sana ada di situ seperti apa namanya agama tidak ya itu hanya politik yang benar-benar rejim itu tidak sesuai dengan human rights ya teman-teman kemana tuh kiamat si babe ditalipong teman-teman Kak Francisca coba itu sudah ada mungkin itu si Mandiri siapa si Independen Gimana aku lihat? Biar aku lihat dulu sebentar. Si Independen kan? Nggak perlu ya enggak maksudnya enggak ya. tanggapin aja gitu tolong teman-teman ya di ini terus karena kemarin kurang tep-tep layarnya Hamuna mumpung kalian belum ngantuk loh Nggak perlu jangan dimasukkan digoreng-goreng itu ke ke room Reda. Nggak perlu dimasukkan di list itu. Kalau si Independen itu, nggak ada lagi sudah bukan kita nggak boleh room, menyek-menyek Kak karena bukan kita ini room, kan bukan room. herder Iya. Itu infonya itu Oki itu kenapa? Jangan spill nama, nggak usah spill nama. Ntar gede kepala dia. iya betul Iyalah ngapain? Ngapain itu nama dia tuh? Independen namanya si Independen. oke Si si Bintang kok Independen belum ya masuk? lagi datang bulan mungkin lagi di independen. sana lagi berjuang si Bintang di sana sama si Justin Ya, udah kelar. Ribut terus kok sama siapa? Sama si debat Ion. tentang Ayah, siapa si Justin ini? Dia tetap mau melawan menemani si Edis Bu Sophie katanya. dia Si Enggak, Justin dia tetap itu melawan Edis tidak katanya. mau berdamai, dia akan Mm-mm. tetap melawan si Edis. Mm-mm. Itu tadi narasinya. melawan apa mau apa maksudnya mau masuk ring Ya pokoknya segala mau sesuatu masuk dari ring itu narasi Edis itu akan dilawan sama dia. Makanya percuma damai katanya. Tapi sudah mau turun kok masuk ring gitu ya mau Gimana si Bintang ini? Di tempat siapa lagi? Siapa nih? Siapa Kayak namanya? begini Kak, Udah menghadapi udah gak fenomena di ini. Bang Pavel dia, udah turun. Iya. Gini Kak, yang berseberangan dengan Edis, silakan teman-teman ya. Itu tidak apa-apa berseberangan. Tapi yang menjadi pertimbangan tidak menyerang pribadi gitu loh teman-teman. Kalau misal ya, kalau saya ya, ini pendapat saya ya Kak. Nih si Justin katanya sudah mendeklarasikan berbeda. Ya sudah kok ribut gitu loh, kok pakai corong. Kok pakai corong? ya betul Bahas di roommu. Bahas silakan kupas tuntas karena kamu kan menunggu sampah-sampah dari Edis. Karena kamu nggak punya kreasi untuk memberitakan nama Tuhan. Nah kalau kau bilang dia sesat begini, emang kau Tuhan? Hah? Kau berhak sesat-sesatkan orang? Gitu loh. Jadi teman-teman, gini ya. Kalau dia bilang mau berseberangan, ya nggak apa-apa. Memang wajar itu berseberangan, nggak apa-apa. Tapi jangan senggol-senggol kepribadian. Satu. Kedua, ndak usah juga yang aneh-aneh. Artinya aneh-aneh gini nih. Pas di roomnya dia ngamuk-ngamuk, nggak ada angin, nggak ada hujan. Lagi datang bulan, contoh. Kan gitu. Ya biarin aja. Biarkan dia berkuar-kuar sendiri. Nah teman-teman yang mendengar jangan juga jadi provokator. Kalau kalian rasa yang dia bilang itu benar, ya ikuti. Kalau kalian rasa yang dia bilang itu tidak benar, ya tinggalkan. Tinggalkan gitu loh dengan kalem. Nggak usah tanpa kita pikir gini, wah ini orang gimana. Biarin aja. Kalau yang berseberangan ya teman-teman, kalau dia sudah mendeklarasikan berseberangan silakan.
Tapi ndak usah juga menyenggol-nyenggol seseorang. Contoh, kenapa Ibu Sofi bela dia? Apa hubungannya dengan kamu? Kamu bilang berseberangan, ya silakan berseberangan. Gitu loh teman-teman, nggak apa-apa ya. Berseberangan itu tidak apa-apa. Tapi jangan menyerang, ya oke, personalnya, kepribadiannya, anaknya, istrinya. Di bawah dulu kau. Saya lagi nggak punya urusan dengan Kadrun jangan naik dulu. Ya. Jangan kau atur-atur aku, Reda, kata si urusan Oki. dengan Kadrun. Kemana pula kacamata? Nggak ada yang ngatur dia. Siapa juga dia, kenal pun tidak. Kan gitu. Ini loh, yang anehnya gini loh. Mereka bilang, jangan kau atur-atur Reda. Lah kenal Kak Reda, kenal dia aja enggak. Kan gitu loh teman, ini aneh. Itu yang saya bilang kok jadi aneh. Room apologet ini. Kalau kau rasa berseberangan, tolong ya teman-teman dikasih tahu. Kita mendidik juga begini. Kalau berseberangan nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi jangan nyenggol-nyenggol nama orang atau kepribadian seseorang. Terus misalnya nanti ada yang jatuh tertimpa tangga, kalian timpuk memanfaatkan nama dia untuk mengambil donasi. Ini loh, ini yang nggak boleh. Kalau berbeda pendapat silakan. Saya menegur saudara Kristen saya yang ada di komal saya. Jangan masuk ke komal-komal yang menggosip. Jangan suka menjadi ini loh. Jangan suka typing yang macam-macam. Kalau karena narasi saya itu salah dan karena saya ngobrol sama Bang RK itu salah, teman-teman, Bang Oki secara rendah hati meminta maaf kepada Reda Marbun. Ya, meminta maaf saya, bukan karena kesalahan saya, ya, bukan karena kesalahan saya, karena saya merasa saya tidak salah, ya. Tapi nggak apa-apa, biar saya yang meminta maaf kepada kalian. Kalau saya menegur saudara-saudara saya di sini, itu membuat kalian kecewa, membuat kalian marah, dan kalian merasa saya sudah tidak satu circle lagi dengan kalian, silahkan. Bang Oki cuma mau bilang, Bang Oki minta maaf, nggak perlu kalian lindungin saya, nggak perlu kalian masukkan saya ke daftar penerima bantuan itu, tidak perlu kalian follow saya, silahkan kalian unfollow saya. Saya masih punya Tuhan di dalam kehidupan saya. Itu aja, ya. Saya minta maaf kalau saya ada salah, tolong. Kalau kau masih mau senggol-senggol saya, monggo silahkan senggol-senggol saya, puas-puaskan senggol-senggol saya. Setelah ini saya tidak akan pernah membahas lagi, saya tidak akan pernah menyenggol balik lagi, karena ini akan menjadi batu sandungan untuk saya, dan ini akan membuat kepahitan saya ketika saya masih menyenggol. Ini malah menjadi batu sandungan saya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan saya, ya. Jadi silahkan ngomong sesuka hati kalian, omongin saya sesuka hati kalian, bebas apa yang kalian mau omongin di dalam komal kalian. Saya tidak akan pernah membalas itu dan saya tidak akan pernah menanggapin itu semua. Ya, saya cuma punya tugas di sini untuk mengampuni dan mengampuni. Ya, walaupun saya nggak pernah nyenggol kalian yang nyenggol saya duluan. Saya cuma mau bilang, saya minta maaf kalau saya ada salah. Teman-teman, nggak apa-apa ya berbeda pendapat, nggak usah. Teman-teman juga nggak usah kepo loh. Kalau berbeda pendapat, biarkan. Tapi yang menjadi harus kalian pintar itu, teman-teman. Kalau sudah menyenggol pribadi, misalnya tadi sebut-sebut nama Kak Reda, apa hubungannya? Kenal juga enggak? Gitu loh. Apa hubungannya? Lagian ada pun itu tercatat di sini, itu kan dari netizen dan juga dari orang-orang kita lah yang ini kan, yang merembuk untuk ini, dan juga orang dia tadi yang berstatement, ya kalau tadi netizen tidak di itu, ya udah kita bukan membatasi dia untuk berteman dengan si A si B, dan dia kok yang tadi nyenggol room saya, kok jadi dia sekarang yang nangis. Lanjut dulu teman-teman. Memang dari dulu aku kurang gak itu aku sama dia itu dari dulu. Udah. Ya itu makanya saya bilang, ayo teman-teman, ayo pinter-pinter, ayo pinter-pinter kita, hebat-hebat, orang Kristen tuh hebat-hebat. Artinya kalau sudah ada seperti ya udah, berarti dia kalah di kepribadian. Contoh itu kan kata kita, biarkan saja gitu loh teman-teman, biarkan saja dia berkembang biak begitu loh ya. Jadi teman-teman juga milih aja gitu loh. Kalau suka
ikuti. Kalau tidak suka, nggak apa-apa juga. Terus kalian juga jangan jadi provokator. Bilang Kak Reda ngomong gini. Nggak ada diomongin Kak Reda ya. Ya, jangan salah, nanti berdosa kita di situ. Jadi kemarin kan ada list, ada daftar bahwasanya teman-teman boleh mengikuti si 1 sampai 61 orang itu tuh. Dan ternyata seiring berjalannya waktu, tidak sampai 61 sudah disingkirkan contoh 2-3 orang gitu loh. Ya, kalian itu kalem, jangan jadi provokator, kalem. Artinya kalau mau dibilang room gosip, biarin aja dia mau bilang kita room gosip. Yang jelas bukan room gosip. Dan bilang sama dia, kamu pegang omonganmu, ya. Manusia itu kata-kata yang dipegang. Gentleman, jangan pernah singgung-singgung. Contoh, dia berbeda pendapat dengan Edis yang saat ini lagi naik daun nih, kita bilang ya, lagi populer. Nah, jangan pula kamu beda pendapat, kamu bilang si Edis itu sesat. Nah, itu baru kita bisa komen sama dia. Ya, jangan sesat-sesatin orang karena dia bukan Tuhan, gitu loh. Ya, semua berhak untuk berapologet, semua berhak untuk menentukan kesukaannya. Kita yang menjadi wasit teman-teman, kita yang jadi wasit. Gitu. Lanjut Kak. Intinya di sini Lagian kan ya silakan Mama Sanggul. intinya di sini stop. Nggak usah bahas orang-orang yang sudah tidak ada, pokoknya nggak ada pentingnya lah ya. Udah stop, nggak usah Iya. dibahas. Terus teman-teman yang tapping-tapping di bawah, oke lah kalian tapping seperti itu, tolong jangan terlalu sering tapping-tapping. Kadang-kadang kan Kak Reda baca langsung ngomong kayak langsung dibacain kayak gitu loh maksudnya. Tolong ya, nggak usah. Udah stop aja gitu loh. Kita sudah tahu si A, kita sudah tahu si B, karakternya kayak apa, stop sampai di sini. Nggak usah dibahas, biar mereka bisa tenggelam sendiri. Gitu aja. Lagian kan dia tadi digiring sama netizen. Udah, aku tadi kan itu, ya kan di-record kan jelas tadi nggak ada yang dipotong-potong kan. Dan aku pun kan nontonnya aku, ya kan. Tadi jelas netizen bilang, udahlah Bang Oki, toh juga kan abang udah masuk list gitu. Nah dia yang nanggapin, kenapa jadi nangis? Iya. Lu Dia yang nanggapin, dia bilang, saya ini udah 2,5 tahun mandiri. Saya nggak perlu butuh lindungan. Perlindungan saya itu dari Tuhan Yesus. Jadi maksud lu, Abi Saifuddin Ibrahim, Muhammad Kace, dan yang lain-lain juga nggak dilindungi Tuhan Yesus gitu. Iya, betul ya. Ya, silakan dulu yang lainnya, aku mau makan dulu. mandiri tapi apa pansos sana sini anjay. Mandiri kok buka komal sendiri bodat. Oki ya. Ya, ngomong lagi sepi loh. Ya, sok mandiri, buka komal sendiri kau. Independen dia. Iyalah, independen dia. Udah, kalau dia nggak mau ya Iya. udah nggak apa-apa. Kan kita Ledekin aja. nggak maksa-maksain loh. Iya. Tuh. Independen ya, yang sok independen ya, buka komal sendiri biar independen banget gitu loh. Pansos sana sini, gayanya kirain aku nggak tahu apa kau itu dari awal juga ya gembel. Gembel status. Independen apa kau? Tahu aku Oki itu. Nah, lagi-lagi independen. nama Sorry. Tuh, ini mulut ini kadang. Suka jujur aku orangnya, makanya ceplosannya itu keterlaluan mulutku ini kadang. Gayanya mandiri. Tidak. Macam orang aja, padahal binatang. Siapa ini ya yang Gaf? Ini siapa ini? Bolehkah saya dapat list 61 agar bisa jadi pertimbangan kami? Thanks, Kareda. Bolehkah saya? Siapa Gaf ya, teman-teman? Aku nggak tahu. Siapa Gaf? nggak tahu. Gaf ini akunnya yang mana ini? Akun yang mana nih?
Mana dia? Coba tolong di Gap ini yang juga mana, netizen Gap? teman-teman ya, Sorry ya, typingannya. nasi goreng. Kau ku blokir ya. Mana Hah? Gap? Kenapa diblokir? Apa sih Mama Sanggul ini? Ini Apa? orang Kristen macam apa ini ngomongin orang? Wah, Tuhan Yesus mengasihi kalian. Ya Pak, Bu. Gitu. Oh, harusnya. Oh, udah Oh, diblok ya? Ya Ya nggak ada udah harusnya. denger dia. Naik Kiki nasi goreng. bisukan Gaf aja, maksudnya bisukan. Kak, dia suka kasih gift. Jadi dia mau jangan sampai salah sasaran gitu loh Kak si Gaf ini gitu. Minta Oh, jangan bacain kasih, Oh, jangan. bacain listnya katanya pengen denger gitu kira-kira. Oh, iya. Bentar. Kakak lagi makan dulu ya. Sambil ngobrol-ngobrol dulu kalian teman-teman. Ambil alih dulu teman-teman. Jangan kayak patung. Seber. Cyber ini kalau lagi ada apa itu? Tahun yang tembak-tembakan itu kayaknya seru banget jadi lucu. Saya suka ketawa di bawah jadinya nih. Gimana sih? Apalagi kalau Kak Reda lagi ngegas kan, abis itu langsung bunyi suara itu. Ya ampun. Jadi gini teman-teman ya, buat Gaf, mungkin kamu satu dari di antara yang lain. Terima kasih kalau ada perhatian terhadap para apologet. Di sini Room Kak Reda itu ingin mencerahkan buat para donatur ya. yes. Karena Betul. kita ada beberapa kritik teman beda polemik ya. Kalau mau mengkritisi perbedaan pendapat antara apologet itu bisa, itu wajar dan itu legal dan itu dibolehkan, ya. Tapi yang menjadi tidak wajar pada saat gini loh, Gaf. Misalnya nih, saya berbeda pendapat dengan Edis, contoh. Lantas saya bilang si Edis itu dulu dia pakai sandal jepit. Nah, itu sudah ke personal. Menjelek-jelekkan seseorang di roomnya, itu yang nggak boleh. Ya, kalau misalnya mau berbeda pendapat ya nggak apa-apa. Kita kakak beradik aja kandung sudah dari orang tua yang sama, kita bisa berbeda pendapat, nggak masalah. Terus misalnya ada yang menggiring pendapat seperti ini, wah nanti ribut dong Kristen. Kristen dari dulu bebas dikritik sejak zaman Tuhan Yesus. Kita tidak pernah alergi dikritik, ya. Tapi jangan jadi polemik. Bedakan itu. Kalau jadi polemik artinya untuk mengambil keuntungan sendiri. Misalnya, kemarin ada teman kita AB, dia tersandung masalah, tahu-tahu ada Rudi Iskariot memanfaatkan namanya untuk mencari donasi. Nah, yang kayak begini yang harus kita pulihkan bahwasanya etika berapologet itu bukan masalah tentang uang melulu misalnya. Karena apa? Kita tahu orang Kristen itu banyak berkat dikasih Tuhan. Kita akan memberkati juga orang-orang seperti itu. Misalnya, Gaf bertumbuh di Ibu Sofiatul imannya. Atau misalnya jadi pencerahan dari situ. Silakan kalau mau menabur di situ tidak apa-apa. Mau mensupport di situ tidak apa-apa. Itu menurut Gaf contoh. Tapi misalnya di kemudian hari ada listnya Kak Reda nih. Wah ternyata dia itu begini-begini. Pertimbangkan Gaf contoh. Karena dia sudah menyerang pribadi seseorang. Lantas berkolaborasi dengan RT 6 untuk membagi-bagikan data pribadi apologet. Sebenarnya itu bukan sesuatu hal yang yang dibanggakan kalau tahu kepribadian seseorang. Untuk apa? Karena begini, kebebasan beragama di Konoha itu belum ada. Seandainya kebebasan beragama itu sama dengan yang sebelah, nggak ada ke orang yang mau tutup-tutup identitas. Kamu tahu aja rumah saya di sini, alamat saya ini, pekerjaan saya ini, orang tua saya ini. Bebas, tapi kan yang kenyataannya di lapangan kan tidak. Mereka-mereka ini dimasukkan ke penjerong tanpa ada keadilan di atasnya. Nah, dari semua ini, makanya mereka tidak memaparkan di depan umum. Dia punya identitas. Lantas apa yang terjadi? Justru seperti ini ada yang memanfaatkan. Apa itu? Untuk kepentingan pribadinya sendiri. Contoh, PBB mengelabui
teman-teman netizen, saya itu pendeta loh, saya itu begini. Sebenarnya kalau orang yang rendah hati itu nggak pernah menunjukkan dirinya siapa. Ya, aku punya apa, aku punya mobil, nggak pernah tuh. Justru kita akan simpati bahwasanya dia tetap memberitakan nama Tuhan. Gitu loh teman-teman. Jadi kalau kita semua pinter melihat ini ya, harusnya kalian itu, saya nggak sesat kok dengan pengajaran Edis. Contoh, misalnya saya pribadi teman, saya nggak pernah salah tangkap apa yang mau dikemukakan. Karena yang didiksikan Edis itu untuk RT 6, bahasanya itu RT 6. Dia bukan pendeta. Satu hal yang perlu kalian ingat, dia bukan pendeta. Dia bukan juga ada berlatar belakang contoh sekolah STT, teologi. Tidak. Tapi dia ada latar belakang kebetulan mempelajari RT 6. Dari situ dia mengcounter. Ya, karena keprihatinannya tentang salib kita diejek-ejek. Saya yakin dia itu tumbuh karena, coba, ada nama Tuhan kita itu dihina-hina. Kalian nggak berbunyi hati nurani seperti itu. Ya, kalau kalian tidak lagi bunyi hati nurani, berarti buang ke laut aja. Seperti Kak Reda bilang, manusia seperti ini. Ya, karena bertumbuh dari situ emang bisa mengcounter di Konoha. Apa yang terjadi sama Pak Kace? Apa yang terjadi sama Abi Sarifudin? Akhirnya dia memutuskan untuk pindah ke tempat lain untuk mengemukakan, mengcounter apa yang ada di situ. Lalu ada teman-teman Kristen apologet berseberangan dan dia, ya sudah nggak apa-apa juga. Silakan berseberangan dengan apa yang diperkatakan. Tapi ingat, jangan juga kamu menyenggol kepribadian seseorang. Contoh, si Edis itu sesat, kau Tuhan, rupanya kau bilang si Edis sesat. Gitu loh teman-teman ya, maksudnya. Jadi mengerti sedikit konsepnya seperti apa gitu loh. Dan saya secara pribadi, saya yakin seiring berjalannya waktu, apologet itu akan terseleksi oleh alam, seperti Mama Sanggul bilang. Apa itu? Kita wasitnya, kita netizen yang jadi wasit. Kita bilang, saya nggak bertumbuh samamu, saya mau pilih yang lain. Ya sudah, kerjakan saja itu teman.